Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah wa sahibasy syafa'ah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Al-ayat wallahu a'lam bihaqiqatil muradi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Al-hadis. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang mana pada hari ini masih perdana di bulan Rajab tanggal 2. Atas izin Allah, kita semua telah mendapat taufik hidayah sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang penuh dengan curahan rahmat Allah ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua menjadikan sebab wasilah kita semua dipanjangkan umur di dalam ibadah kepada Allah. Diberi kekuatan iman Islam, diberi kekuatan taufik hidayah, ditambah sehat zahir batinnya, ditambah berkah manfaat ilmunya. Apa yang kita rencanakan dari mulai sekarang ke depannya senantiasa dikabul dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah bagi pemimpin kita, habibana wa nabiyyana al-karim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harap mudah-mudahan kita semua diakui umat oleh beliau dan mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Yang saya hormati dan saya banggakan tentunya syaikhi wa syaikhuna, Umi dan Mama beserta putra putri anak cucu mantu keturunannya, allazi lam yuzkar ismuh ta'ziman wa takriman. Kita doakan mudah-mudahan Umi dan Mama khususnya dipanjangkan umur dalam beribadah kepada Allah, kesehatan zahir batinnya, tambah manfaat barokah segalanya, soleh dan solihan anak cucu mantu keturunannya. Semoga as-salafiyah satu, sukses mulia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Begitu pula para alumni yang tidak tertutup kemungkinan pada hari ini hadir di sini. Mungkin ada yang pernah mengalami dulu dengan saya atau yang tidak mengalami. Semua alumni as-salafiyah satu, semoga tambah disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan para santriin-santriat yang masih ada, mudah-mudahan dijadikan santriin-santriat yang soleh yang solihah. Amin. Sukses di mana saja beradanya nanti, difasilitasikan, dikondisikan oleh Allah di lingkungan masyarakat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah sadayana hapunten. Pertama nepangkeun si abdi tadi saur Umi abdi di Bogorna Ciampean. Tentunya gak jauh dari IPB. Aya ngalami dia hadir. Abdi kapungkur ka dieu nuju Umi hajian tahun 86. Nuju orang habis. Keluar dia kasalam heula ka Tasik Umi dunian satahun. Dijanjian Umi satahun asal Umi Tasik kudu dibawa ilmuna ajarkeun alfiah sareng pakul. Atas izin Allah dan ridho guru, alhamdulillah. Pulang dari Tasik hanya setahun. Betul-betul menjadi tantangan berat tapi hikmahnya besar sekali. Lalu apa yang dikatakan di tadi laras abdi oboan? Sebab lamun nyuwunkeun diri karena
Umi selalu ingat hal tersebut. Lalu selama saya di sini dulu di As-Salafiyah, sejak tahun 86 sampai 94 menjelang nikah, alhamdulillah diberi kepercayaan oleh Umi. Waktu itu setiap santriat mau keluar nggak usah izin ke Umi, tapi ke Cemumung baik. Santriat mereka mana-mana ada izin pegang dulu. Alhamdulillah. Saat itu saya ngomong dulu ada Cemumun. Jadi santriat kalau diperintah oleh Umi, kasai Cemumun apa Cemumung, izhar apa ikhfa. Selalu dikenang itu karena Cemumun izhar. Ya kan? Saya ngomong jadi beda tipis antara huruf G dan tidaknya. Jadi kalau Cemumun adalah izhar, kalau saya ngomong ikhfa. Jadi kalau santriat nanyanya, ya teh kak izhar apakah ikhfa? Dan selalu itu dikenang di zaman masanya waktu itu. Ibu, santriat raskeun kana sakumaha piwarangan Umi di dieu. Saleresna mah abi ieu ngadeg di dieu teh aya dua hal. Aya dua aura. Satu aura ngadarekdek. Terus terang. Simnya tukang ngambat seo di mana-mana aja, ada ngambat seo di dia mengadarekdek. Kumahannya ya Allah, kumahannya ya Allah. Anu kedua aurana suatu kebanggaan. Bukan Umi yang bangga, bukan As-Salafiyah yang bangga, tapi saya bangga sebagai alumni alma mater As-Salafiyah 1. Bangga saya keluaran dari As-Salafiyah 1. Apa yang saya banggakan tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, karena hidup saya sampai detik ini subhanallah enjoy banget. Ya kan? Enak banget. Kenapa enak banget? Tiada lain, ini adalah ilmu dari As-Salafiyah, doa Umi dan Mama sampai seperti ini, sampai saya sering kalau datang ke sini bilang ke Umi, Mi hanjakal kapungkur teu banget hikmah ka Umi. Terus terang santriat abdi mah kapungkur jarang naos. Sebab cek Umi ngomong pangluankeun. Teu dari mana rek naos atuh. Tapi niat ikhlas kaburu hikmah dongkap ka bumi. Alhamdulillah tadi saur Umi nyaeta insyaallah santriat upami hikmah kaburu bakal pengen ilmu laduni. Betul apa yang saya rasakan sekarang. Ibu tahadus binikmat lain sombong lain ria. Bersyukur ke Allah karena jebolan pesantren As-Salafiyah 1. Apa yang tadi Umi katakan, kegiatan saya hari ini saya pakai ke sini karena ke rumah orang tua 4 majelis saya libur. Setiap hari seperti itu anak jalanan Ibu. Jadi lain si boy anak jalanan, tapi ini si girl anak jalanan. Ya kan? Nah, jadi kenapa sampai demikian? Karena bertanya bismillah dari As-Salafiyah. Jadwal saya pagi 2, zuhur 1, asar 1. Alhamdulillah bahkan saya sampai masuk ke IPB di FKH Fakultas Kedokteran Hewan sebulan 2 kali saya ngisi. Kenapa? Karena berkat dari ilmu As-Salafiyah. Bahkan saya masuk ke sekolahan Yayasan Bumi Sejahtera yang ada di jalur Lewiliang. Kalau orang Lewiliang pasti tahu, sebelum Cibatok ada sekolah Yayasan Bumi Sejahtera. Saya di situ masuk ngajar bagian keagamaannya dari mulai SMP, SMA, SMK. Sampai ada orang yang ngomong, Ustazah, gimana kalau saya kasih yaitu apa? Titel di belakangnya. Untuk apa? Karena Ustazah ngajar di sini. Nggak usah kuliah, saya beliin. Sekarang ada titel yang dibeli. Maaf, saya tolak. Kenapa saya tolak? Saya justru bangga keluaran santri bisa terjun ke dunia formal. Leres. Ayat titel mah tak aneh. Dokter Andes, SPDI, SAG, sarjana agama, sarjana alam goib. Itu tak aneh. Ayo orang jebolan pesantren, tukang ngadahar liwat, kok bisa masuk? Bahkan saya bisa ngajar di orang Mahkamah Agung. Ini semata-mata, yaitu
Muslim apabila riyadhah selalu mendoakan semoga santriin wa santriat ilmu dari as-salafiyah mencorong ke setiap keloksok. Inilah jawabannya. Alhamdulillah. Santriin wa santriat nggak usah ragu lagi ngaji di sini. Ibu-ibu semua punya anak, jangan ragu lagi anaknya disimpan di sini. Kenapa? Saya contohnya jauh dari Bogor Ciampea IPB, dulu kesini sendiri, subhanallah. Ini yang saya rasakan. Ibu mual sulit, bagjak gaduh murang kali tersak calik di pesantren. Insya Allah ibu nage mulia dunia akhirat. Sebab santriin wa santriat anu jadi nyaeta jalmi anu selalu ibadah di pesantren, subhanallah. Dunia akhirat akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang tuanya yang membiayai, termasuk orang tuanya pun akan mendapat kemuliaan wasilah anaknya dan jadi santri di pesantren, subhanallah. Maka dari itu jemaah sekalian, timayu sadar cadarase hapunten abdi maklum orang Bogor bahasa masuk keras cokor bari kotor. Mau acara orang Sukabumi aya orang Bogor nyariosna. Benih itu nyarios. Dan inilah aku. Tidak bisa jadi orang lain. Pede dong jadi diri sendiri. Ngapain kita fotokopi orang lain? Suatu saat nanti kita kena batunya, betul tidak? Maka dari itu jemaah sekalian, inilah orang Bogor yang dulunya 8 tahun di sini. Alhamdulillah. Dugi kanikah abdi di dieu mung tiasa nyompor satahun katasi. Alhamdulillah atas izin umi. Hakikatnya Allah, inilah ridho guru. Orang yang mendapat ridho guru, insya Allah, orang yang mendapat doa guru, insya Allah dunia akhirat akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laksana mutiara, laksana emas dan mutiara, walaupun tidak disimpan di etalase, tapi emas dan mutiara ada di air got, tetap mulia. Emas tetap emas, mutiara tetap mutiara. Terus jemaah sekalian yang dirahmati Allah dan yang dimuliakan Allah, subhanallah. Tadi penjelasan dari Umi tentang keagungan mukjizat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebegitu hebatnya nyampe ke telinga kita detik ini. Lalu apa yang hebatnya lagi dari perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terutama untuk kita selaku umatnya. Mari kita buka firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Yang artinya, inna iddatash syuhuri 'indallah, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan yang ada di dalam kitab Allah, yaitu di dalam kitab suci Al-Qur'an, 12 syahran, ada 12 bulan. Terhitung kalau bulan Islam dari bulan Muharram, Safar, Mulud, Silih Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Roah, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dari sekian banyak 12 bulan, di situ difilter oleh Allah yang menjadi Asyhurul Hurum ada 4. Mana yang 4? 1 Zulqa'dah yang identik kita kenal dengan bulan Hafid. Yang kedua Zulhijjah yang identik kita kenal dengan bulan haji. Yang ketiga yaitu bulan Muharram. Yang keempat terakhir sangat jauh bisa yaitu bulan sekarang, yaitu bulan Rajab. Rajab termasuk dalam kategori bulan haram. Maka dari ini bulan Rajab oleh Allah dijadikan bulan yang sangat diagungkan oleh Allah. Bahkan bulan Rajab diakui secara spesifikasi oleh Allah di dalam hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahrul Rajabin syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Secara spesifikasi, secara khusus hanya Rajab yang disebut bulannya Allah. Padahal semua bulan ada di dalam kitab Allah. Padahal semua bulan itu punya Allah. Tapi kenapa hanya Rajab yang disebut, yaitu 1 syahrullah?
Karena di bulan Rajab adalah bulan yang dipakai salah satu momen yang paling penting. Di situ terjadi ada salah satu kejadian Isra Mi'raj yang diturunkan saat itu adalah suatu tugas yang menjadikan takarrudah hamba kepada Khalik. Allah menurunkan tugas di bulan Rajab, yaitu suatu ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah yang kita kenal dengan sholat. Kenapa sholat hasil Isra Mi'raj? Ibu, dengan sholat tidak diragukan lagi si pelaku sholat mulia dunia akhirat. Sampai-sampai Allah contohkan di dalam Al-Quran, Nabiullah Ibrahim sukses. Tidak hanya sejak sebatas pribadi Nabi Ibrahim saja yang sukses, sampai anak cucu keturunannya. Nabi Ibrahim sukses, baik dari istri tua ataupun dari istri muda. Apa kunci kesuksesan Nabi Ibrahim? Tiada lain adalah firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ij'alni muqimas sholat. Rabbi, duhai Allah, ij'al, muga menjadikan Gusti ni ka'abi muqimas sholat, orang yang selalu mendirikan sholat, orang yang istiqomah di dalam menjalankan sholat. Jangan hanya pribadi saya ya Allah, pribadi saja saya saja ya Allah, wa min dzurriyyati, dan anak cucu keturunan aku pun ya Allah, jadikan orang yang istiqomah di dalam melaksanakan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a, duhai Allah, terimalah permohonan aku ini. Allah buktikan dalam doa Nabi Ibrahim. Istri tua Nabi Ibrahim semuanya sukses. Bani Israel dari keturunan Nabi Yakub. Bani adalah keturunan, Israel sinonim dari nama Nabi Yakub. Semuanya sampai Nabi Isa jadi nabi, jadi rasul. Lalu dari istri muda, dari Siti Hajar, siapa yang jadi nabi, yang jadi rasul? Tentunya habibana wa nabiyyana al-karim Rasulullah, Nabi kita Muhammad dari keturunan Nabi Ismail. Ini sudah jelas Allah buktikan dalam Al-Quran. Kesuksesan seseorang itu adalah jangan pernah meninggalkan sholat. Maka dari itu hasil daripada Isra Mi'raj adalah sholat, karena biar kita selaku umat Nabi melaksanakan sholat supaya kita sukses mulia hidupnya dunia dan akhirat. Ya Allah ya Allah. Jadi yang pertama Allah telah menggambarkan dalam firman-Nya, kesuksesannya telah Allah buktikan dalam perjuangan hidup Nabi Ibrahim beserta anak cucu keturunannya. Yang kedua, kenapa sholat hasil daripada Isra Mi'raj? Karena orang yang sholat hidupnya tidak akan celaka. Orang yang suka sholat hidupnya tidak akan celaka. Tadi dengan sholat sukses. Yang kedua, orang yang suka sholat hidupnya tidak akan celaka. Secara logika, mari Bu kita analogikan. Rukun Islam kayak baraha, kayak lim. Kita analogikan dengan jari kita dan sesuatu yang kita pegang. Rukun Islam ada 5. Tentunya yang terakhir pergi haji. Itu pun bersyarat. Kalau mampu. Yang terakhir pergi haji kalau mampu. Gimana kalau nggak mampu? Nggak wajib, lepas. Kipas masih terpegang. Betul? Yang dari belakang nomor 2, yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib apabila orangnya sehat. Kalau parah penyakitnya, bahkan menurut diagnosa dokter, kalau Anda puasa, Anda akan bertambah parah penyakitnya. Boleh tidak ditunda puasa Ramadan? Boleh. Orang head tidak puasa, orang nifas tidak puasa, dilepas puasa. Kipas masih terpegang. Yang ketiga yaitu zakat. Zakat hukumnya wajib bagi yang mampu. Gimana orang yang gak mampu? Boro-boro zakat, boro-boro
tidak dilepas, walaupun gak haji karena ketidakmampuan, walaupun tidak puasa karena ketidakmampuan, walaupun tidak zakat karena miskin, maka ini kipas tetap masih bisa dipegang. Tapi kalau orang itu tidak sholat, syahadat ada di dalam sholat, maka lepas dia sholatnya nggak sholat, jatuh tidak kipas. Artinya orang yang tidak sholat nyungsep apapun alasannya. Karena untuk meninggalkan sholat tidak ada alasan. Nggak bisa diri duduk, nggak bisa duduk celentang, nggak bisa celentang berbaring, nggak bisa berbaring dengan isyarat berkedip mata, nggak bisa berkedip mata dengan isyarat dalam hati, nggak bisa isyarat dalam hati tidak bisa sholat. Sholat laras. Untuk meninggalkan sholat tidak ada alasan. Orang yang akil balik, makanya orang yang tidak sholat ini akan nyungsep. Makanya hasil daripada Isra Mi'raj adalah sholat. Allah berubah biar umat Rasul tidak celaka. Kenapa umat Rasul dengan sholat tidak celaka? Karena dengan sholat menandakan orang itu adalah orang yang tawadhu. Kenapa orang yang sholat disebut orang yang tawadhu? Karena di dalam sholat ada rukun fi'li yang namanya sujud. Sujud, syarat sah sujud tidak nempel. Dua telapak tangan nempel, dua lutut nempel, dua telapak jari kaki nempel. Nempelnya ke tanah. Mungkin ibu ngomong, saya mah sholat gak ke tanah dah. Saya mah ke sajadah. Iya bu, sajadah ngampar di atas keramik heula. Betul tidak? Sajadah ngampar di atas keramik nempel ke tanah. Artinya di situ ada penyadaran diri bahwa kita asal mula purwadaksi kita Allah ciptakan dari tanah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Toha ayat ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha dari tanah kata Allah. Khalaqnakum kalian aku ciptakan. Wa fiha ke dalam tanah nu'idukum kalian aku kembalikan. Wa minha dari tanah nukhrijukum taratan ukhra kalian akan aku bangkitkan di hari kiamat. Jadi kita asal mulanya dari tanah. Maka dari itu jemaah sekalian perlu diingatkan, kenapa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Ibu, mari kita belajar dari sifat tanah. Mana sifat tanah? Ibu, ari tanah di luhur dihandap. Ari tanah didampal atau nabi disubun. Didampal, leres. Tanah suatu tempat yang selalu dipakai pembuangan macam-macam. Yang buang air kencing di atas tanah, yang BAB di atas tanah, buang sampah yang bau-bau di atas tanah. Kita diciptakan oleh Allah dari tanah. Tanah ini bahasa Qur'annya arju, dekat dengan bahasa ridho. Sifat tanah itu ridho. Diinjak ridho, di BAB-in ridho, dikencingin ridho, dibuangin sampah ridho. Tapi tanah tidak dendam. Kenapa tanah tidak dendam? Justru tanah memberikan keberuntungan kepada orang yang telah berbuat jahat ke tanah. Yang kencing di atas tanah, makan buah, makan sayur, itu buah dan sayur numbuhnya di tanah. Betul. Lalu yang buang sampah, makan buah, makan sayur, makan biji-bijian, itu sumbernya dari tanah. Tanah walaupun dihina, tanah walaupun diinjak, tanah walaupun yaitu disimpan yang kotor-kotor, tapi tanah tidak ada rasa dendam. Begitu tanah dipakai untuk nanam apapun, selalu berbuah, selalu mengeluarkan daun, buah, daun dan biji-bijiannya dinikmati oleh manusia. Padahal manusia yang suka menghina tanah. Maka dari itu Allah menciptakan kita dari tanah. Apa maksudnya? Biar kita tidak sombong. Jangan sombong karena kecantikan.
Jangan sombong karena kegantengan. Cantik dan ganteng relatif. Ayeuna geulis, ayeuna kasep ganteng. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Laki-laki 5 tahun, 10 tahun jadi leungit elna. Ya kan? Laki-laki sekarang ganteng, laki-laki sekarang kasep. 5-10 tahun yang akan datang hilang huruf L-nya jadi leres. Ayeuna satria, kapungkur habis satria, ayeuna ge satria kene dong angka dong apa salapian. Da teu aya nu jantan ajengan di kobong. Nu jantan ajengan di kobong aku ngahangkin bae kalau di pesantren. Sakumaha pintar di pesantren. Ngajar sakinah nepi teu kaliana. Ngajar dari dunia sampai alfiah. Ari namina di kobong kene mah tetep bae satria. Moal nu jantan ajengan di kobong. Leres. Saya kesini satria. Oke, orang di mana-mana mah ustazah. Leres. Datang ke asalapiah satria. Jangan merasa diri diustazahkan oleh orang lain. Satria kita datang ke sini. Jangan sombong karena kepintaran. Jangan sombong karena punya harta melimpah. Jangan sombong karena kegagahan. Jangan sombong karena jabatan. Itu semuanya titipan dari Gusti Allah. Kita punya kendaraan titipan dari, kita punya ilmu titipan dari, kita punya kecantikan, kegantengan titipan dari, kita punya pakaian perhiasan titipan dari. Leres. Kita punya suami titipan dari, kita punya anak titipan dari, suami punya istri titipan dari. Makanya kita disebutnya komunitas manusia. Apa manusia ini? Mana manusia? Nggak ada. Manusia mana manusia? Agak ada. Betul tidak? Jangankan harta yang dititipkan oleh Allah dalam hidup kita. Nih dari atas seusap rambut sampai bawah seusap telapak kaki. Ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita pakai kerudung dari tahun berapa? Berapa aktifnya kita menutupi aurat? Itu akan dipertanyakan. Mata dipakai melihat yang halal atau yang haram. Hidung dipakai mencium yang halal apa yang haram. Telinga dipakai mendengar gosip yang digosok-gosok lama-lama jadi sip. Apakah telinga kita dipakai mendengar bacaan Al-Quran atau tausiah? Mulut kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apakah banyak dipakai zikir? Apakah banyak dipakai baca Quran kita? Apakah banyak dipakai itu para ruku? Tenggorokan kita berapa rezeki yang halal, yang syubhat, yang haram lewat. Perut akan dipertanggungjawabkan. Diisi dengan rezeki yang halal, yang syubhat atau yang haram. Maaf, kelamin diisi dengan yang halal apa yang haram. Tangan dipakai megang yang halal apa yang haram. Tangan sering dipakai megang Quran kah? Tangan sering dipakai jalan sodakoh kah? Nih akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kaki akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dipakai melangkah kemana tuh kaki? Apakah dipakai ke tempat yang diridhoi oleh Allah? Apakah ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah? Nih semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bu, miris gak? Mirislah. Ini yang dibanggakan oleh kita. Makanya kita bersyukur diri kita, anak kita mendapat taufik hidayah bisa duduk di majelis taklim. Ibu, ada salah seorang Habib yang bernama Habib Mahdi bin Hamzah As-Sagaf. Beliau mengatakan, "Alaikum bi mujalasati taklim." Hendaklah kalian duduk di majelis taklim. Walaupun kalian sesekali suka melakukan dosa dan maksiat. Kenapa diperintahkan duduk di majelis taklim? Li'anna fihi, karena di dalam majelis taklim barakatun, banyak keberkahan. Selama kita duduk di majelis taklim seperti ini, banyak keberkahan yang akan kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Mana keberkahan tersebut? Bahkan ulama pengarang kitab Tabdihul Ghafirin mengatakan, orang yang duduk di majelis taklim
mendapatkan 7 kemuliaan. Subhanallah. Hebat tidak orang yang duduk di majelis taklim? Hebat. Apalagi kalau ngajinya mendengarkan, apalagi kalau ngajinya menyimak. Orang yang duduk di majelis taklim, ngajinya mendengarkan, menyimak apa yang ditausiahkan oleh gurunya. Subhanallah. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'a di mana-mana dibaca naon Al-Qur'an fastami'u lahu dengerin. Wa ansitu regepkeun. Apabila kita mendengar nasihat Al-Quran, lalu kita mendengarkan dengan seksama, lalu kita ngaregepkeun, maka cek Allah la'allakum turhamun, niscaya kalian tak aku rahmati. Ibu enak bener ngupikeun doa di rahmat. Capek teu ngupikeun doa. Teu dibandingkeun baca doa. Karena baca doa atur bahasa dina otak jeung hate. Bahasa urang disampaikan supaya kahatian ku audiens. Betul. Oh, aku kudu sauti rada keren bahasa santri gitu loh. Santri juga bisa. Betul nggak Bu? Nih aku santri, walaupun makannya liwat doang, tapi aku bisa. Gitu semangat jual. Ya. Pengisi, abdi mah istri, kenapa tidak? Emansipasi. Derajat wanita dan laki sama dalam hal ilmu pengetahuan. Gak usah malu dalam hal kebaikan. Ayo semangat berjuang. Niat untuk menyelamatkan umat. Laras. Maka dari itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kembali ke masalah tadi. Bersyukur punya anak mondok. Di zaman sekarang susah pengen punya anak mondok karena sudah termakan oleh lingkungan. Laras. Tahadus minimal kami gaduh putra 7. Anu pertama pupus menuju abdi di Mekah menuju mondok. Yusa 17 tahun. Nu kadua pupus keur bayi tinggal 5. Ayeuna 4 di pondok. Kita sakola ada 5. Cek abdi hade. Sarakola saopatna alim. Alhamdulillah. Di mana eta? Ladang kulhu biayana. Ladang kulhu. Ulah sieun karena jaminan Allah. Selagi kita memprioritaskan Allah segala-galanya, Allah akan selalu memprioritaskan kebutuhan kita. Tadi cekumi kudu niat ridho, kudu ikhlas. Ulah bingung, tetapi hidup ini dengan senyum karena Allah tidak menciptakan hambanya susah. Habis susah wae seumur-umur. Kalau ada orang yang mengatakan hidupnya susah, maaf, orang itu kurang bersyukur. Allah tidak menciptakan manusia hidup di dunia ini untuk susah, tidak. Kalau ada orang yang mengatakan saya masih sawai, kurang bersyukur. Tapi kalau dengan syukur, insya Allah hidup ini enak kita rasakan. Ada anak datang ke rumah mah, orang lagi baiknya cara batur. Ih, kasih sakit ya alhamdulillah orang masih ganti. Enak kan? Kalau anak datang mah, orang lagi baiknya hidupnya cara saris. Bahasa Bogor teh apa? Lain sia aja geus kesel jadi jelema miskin. Geus susah hidupnya. Ya kan? Karena tidak bersyukur. Tapi kalau bersyukur Bu enjoy yang ada. Anak kasih masukan. Sayang, enak kok kita hidup. Lihat, ada orang yang lebih dari kita. Laras. Maka dari itu cuma sekalian yang dirahmati Allah dan yang dimuliakan Allah. Kembali ke masalah tadi, kenapa Allah menjadikan bulan Rajab adalah hasilnya secara spesifikasi adalah sholat. Karena di dalam sholat orang yang melakukannya insya Allah sukses. Allah contohkan dalam sejarah Nabi Ibrahim. Yang kedua, kenapa sholat hasil dari Isra Mi'raj? Karena dengan sholat manusia tidak akan celaka. Leres. Katilu, kenapa hasil Isra Mi'raj yaitu sholat? Dengan sholat. Apapun amal ibadah yang kita lakukan, positive thinking pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena orang yang meninggalkan sholat adalah faqad kafara zihar, orang yang kufur secara terang-terangan. Ada orang di bulan suci Ramadan full puasa tapi tidak sholat. Mereka mana? Leres. Ramadan full, Ramadan puasa sebulan tapi mereka tidak sholat. Nauzu. Pergi haji, pergi umroh, iya, tapi sepulangnya dari sana nggak sholat. Dia rajin sodakohnya gede, malah zakatnya juga gede, tapi tidak disertai dengan sholat. Nauzu. Jadi yang punya nilai dalam ibadah hanya sholat. Selain dari sholat semuanya nol. Umpamanya ada orang puasa Ramadan full tapi nggak sholat, sama aja dengan bikin nol. Ada orang yang zakat, sodako, sama aja dengan bikin nol. Udah 3 zakat dan sodako. Pergi haji, sepulangnya dari sana nggak sholat juga, nol. Alasan nggak sholat kenapa? Udah banyak stok ganjaran. Karena sholat di Masjidil Haram sekian ratus ribu pahalanya, sholat di Madinah sekian ribu pahalanya. Makanya aku datang ke Indonesia nggak sholat, kenapa? Sudah banyak stok pahala. Hajinya nol, umrohnya nol, pulang umroh nggak sholat. Jadi puasa nol, zakat nol, sedekah nol, haji nol, umrohnya nol, tambahan dengan sholat 1. Yang punya nilai sholat yaitu 1, nolnya 5, jadi 100 ribu. Hilangkan sholatnya, angka 1 hilang, 0, jangankan 5, triliunan nol, nggak ada artinya. Leres. Maka dari itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah dan yang dimuliakan Allah, pantas hasil daripada Isra Mi'raj adalah sholat. Perintahkan, amanatkan kepada putra-putri keturunan kita, jangan pernah meninggalkan sholat. Karena beribu-ribu, beratus-ratus, berjuta-juta, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun manusia di alam kubur sana request kepada Allah, ingin kembali lagi ke alam dunia, ingin melakukan sholat. Kita yang masih mumpung hidup di dunia, masih diberi kesempatan hidup, jangan pernah meninggalkan sholat. Karena semuanya orang pasti menginginkan hidup mulia. Semua orang menginginkan hidup sukses. Semua orang menginginkan hidup selamat. Pengen segalanya mulia, ya sholat. Jawabannya adalah sholat. Dan sholat akan mengkokohkan keimanan kita. Dengan sholat iman kita akan kuat. Kenapa? Karena di dalam sholat ada ikatan kita dengan Gusti Allah, dengan mengucapkan 2 kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. 2 kalimat syahadat adalah akidah kita, memperkokoh keimanan kita. Ibu kita punya sapu lidi, diikat dengan 1 ikatan saja udah kuat. Leres deh. Sekarang kita sholat, berapa kali kita membaca 2 kalimat syahadat sehari semalam? Berapa kali bu? Sabar hawang sulam bu kurang ngaoskeun 2 kalimat syahadat sadinten saumi. Sabaraha? Salam. Leres ke salapan. Apa huruf salapan? Hayu urang bertoskeun. Subuh tahiyat akhir, zuhur tahiyat awal, tahiyat akhir, tos 3. Asar tahiyat awal, tahiyat akhir, tos 5. Maghrib tahiyat awal, tahiyat akhir, tos 7. Isya tahiyat awal, tahiyat akhir. Sabaraha? Salam. Biasanya lamun ibu-ibu naos hekar tos heueunya. Di Bogor, bukan di rumah. Ya. Jika mau benten, upami urang naos, hek kalaban naos asal can paham, tapi begitu tos dijelaskan. Seperti tadi urang baca 2 kalimat syahadat, berapa minimal sehari semalam? 9. Salat itu. Akunya iya.
kita. Kalau orangnya suka sholat, minimal 9 kali baca 2 kalimat syahadat, akan kokoh keimanannya. Kita kan baca syahadat minimal 9 kali, itu teh kalau wajib doang sholatnya. Belum ditambah sholat sunnah. Aku paling ibu teh sarolihah sadayana. Santrian sarolihah sadayana. Ayeuna qobliyah, badiyah, awabin, duha, witir, tahajud. Kamu ibu-ibu mah tahajudnya udah sarolih 20 rakaat. Kamu ibu-ibu mah awabina obi 20 rakaat. Salat duha ge tadi memeh berangkat kaja ibu-ibu 8 rakaat, aya 12 rakaat. Lah ujung-ujung suatu batu udah ngalakonan oge atuh nyebat-nyebatna. Beres tuh. Itu teh kita sholatnya wajib saja membaca 2 kalimat syahadat sampai 9, apalagi ditambah dengan sholat sunnah, belum ditambah nanti sholat tarawih. Subhanallah. Makanya kita berharap kepada Allah umur kita nyampe ke bulan suci Ramadan. Makanya jangan heran Rasul memberikan doa dalam hadis. Hadis berupa doa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil. Allahumma ya Allah barik Gusti lana kami sadaya fi Rajaba di bulan Rajab wa Sya'bana sareng di bulan Sya'ban wa ballighna Ramadana sampaikanlah umur kami ya Allah menuju bulan suci Ramadan. Apabila udah nyampe umur kami ke bulan suci Ramadan, wahasil maqasidana, hasilkan maksud kami ya Allah. Sok di ayeuna seurkeun eta ngadoa. Insyaallah ulah sieun lebaran mah pasti bakal gaduh atuh anu sae. Dikabul ku Allah wa hasil maqasidana, hasilkan maksud kami ya Allah. Beres. Nah, jadi bulan Rajab dan bulan Syaban ini bulan berkah. Intinya mah kita pengen nyampe ke bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan untuk umatnya. Syahrul Rajabin syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Karena ada hubungan sholat, hubungan kita dengan Allah, takarrub kita kepada Allah dengan sholat. Bulan Sya'ban bulan aku kata Nabi, karena Nabi lebih meningkatkan lagi berbagai macam ibadah di bulan Sya'ban. Bulan Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan adalah untuk umat. Makanya Rajab, Ramadan, Rajab, Ramadan bergandengan 3 bulan. kubik. Sana saya kuadrat, kubik kena kilo R3, lain pijak. Rajab, Ramadan. Jangan dibiasakan menyebut bulan Rajab. Kita santri harus benar cara pengucapannya. Rajab, Ramadan. Jangan mengatakan Rajab. Berarti kalau menyebut Rajab, ulah rawah. Terus Ramadan, ulah Ramadan. Ibu, dalam huruf Arab, jangankan beda huruf vokal, beda intonasi saja loba makna, Bu. Itulah indah dan hebatnya bahasa Arab. Itulah hebatnya bahasa Quran. Rajab, Ramadan. Ulah raja, engke kadituna rawa, kadituna Ramadan. Hati-hati. Jangankan beda huruf, baik huruf Arab atau huruf vokalnya, intonasi saja merubah makna, Bu. Walaupun lafadznya sama. Contoh dalam kalimat takbir. Kalimat takbir teh nyaeta Allahu Akbar. Karena lamun bahasa lamun intonasi kieu, intonasi nada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naon Allahu Akbar, Allahu Akbar, naon terus lamun kieu Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi naon?
takbiran. Ada orang lain yang nyebatin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru datos komat hayu banget. Leres. Nah itulah indahnya sastra Arab, indahnya bahasa Arab, indahnya bahasa Quran. Jangankan beda huruf, beda intonasi saja robaman. Maka dari itu sungguh-sungguhlah belajar di pesantren. Hikmahlah ka guru, sing ikhlas, kadang teuing jarang ngaji, sing ridho, sing ikhlas kanu jadi guru. Insyaallah ilmu laduni akan datang dalam kehidupan kita. Ulah hitungan aja. Lastering cek bahasa Bogor teh mah jadi tanggubar piring nyeuseum naon atuh nyusuh wae mah teu ngaji. Los niatan nyeuseum da niat ngaji. Karaos neng geulis ku abdi. Baheula kitu bahkan nyesel kurang hikmah ka guru tina sabab lezat mah ilmu ayeuna nikmat karasana. Yeuh panangan lamun lain made in Allah, ieu panangan lamun made in Citeureup geus leboh diciuman ku jelema. Kunaon jalma nyiuman ka urang? Karena di sini ada ridho guru. Laras. Di sini ada ridho guru. Subhanallah. Makanya nyesel baheula kurang hikmah ka guru. Ku lezat-lezatna hirup agaduhan ilmu. Maka dari itu sing sungguh-sungguh ngararaos. Sebab ilmu pesantren ini sudah mulai hilang. Ilmu pesantren yang utuh sudah mendekat ke sakaratul maut. Kebanyakan pondok pesantren maaf, bukan menjelekkan sekolah. Kebanyakan pondok pesantren disatukan dengan sekolah. Sebab ninggalin anak intelektual. Lain ninggalin ka Imam Asy-Syafi'i, lain ka mazhab obat, lain ka Imam Al-Ghazali, lain ninggalin ka Balai Robek, lain ninggalin ka Naliwat. Tapi ninggalin ka intelektual. Laras teguh. Padahal lamun jebolan pesantren teu ngalami sekolah luhur tapi pandai bicara, masuk ke ruangan mana aja, indah nian nama pesantren. Leres teguh. Cacakan pesantren anu ayeuna sok paribasa bahan jadi hinaan. Anak kuliah di mana? Teu lulus. Anu ieu SMA teu lulus. Ai ka mana tuh? Ai teu lulus mah geus we ka pesantren. Seakan-akan pesantren buanan. Betul tidak? Enak aja pesantren tempat buangan, kagak. Pesantren itu mulia. Pesantren itu diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang duduk di pesantren, orang yang selalu berhadapan dengan Quran dan kitab karangan ulama, diangkat derajatnya. Tiada berbatas derajatnya di hadapan Allah. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat ke-20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah. Ulaika humul faizun. Alladzina amanu orang yang beriman, wa hajaru orang yang hijrah pindah dari rumah, duduk di pesantren. Wa jahadu berjihad fi sabilillah, mensyiarkan agama Allah. Bi'aqalihim malah harta.
los dari saksi. Leres deh. Waktu sih awak kurang kadenya nyong celoci baklak di pangaosan. Maka cek Allah, hum ahzamu darajatan inda Allah.